Karena saya diingatkan oleh pimpinan saya, Pak Wali Kota. Jangan sampai kelaparan. Pastikan warga Tebing Tinggi jangan ada yang kelaparan. Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat. Tak ada itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, dan saat ini kita sedang bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Bapak Khairul Anwar. Pasti banyak hal yang bakal kita bicarakan hari ini, Pak, Ya. terkait dengan kalau udah ngomongin dinas sosial, pasti ini berhubungan dengan bantuan, berhubungan dengan masyarakat. Tapi sebelum ke program dan hal-hal yang ingin dicapai oleh dinas sosial, sebagai Kepala Dinas Sosial nih, Pak, kira-kira bahwa jabatan ini sulit nggak sih buat Bapak? Ya sebenarnya jabatan itu kan amanah. Iya. Sulit tak sulit harus dijalankan. Jadi relatif, yang penting kita jiwai tugas kita, kita laksanakan dengan baik. Insya Allah pasti hasilnya baik. Iya, setuju sih Pak. Tapi artinya bahwa ada hal yang mungkin memang ini tuh bukan apa ya, kayak kita anggap sebuah kesulitan. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini sebagai Kepala Dinas Sosial yang saat ini sedang Bapak jabat, seperti apa? Ya kita mengikuti peraturan yang ada. Kita disumpah kita ini kan sumpah jabatan meliputi tugas pokok dan fungsi kita. Jadi walaupun dalam menjalankan tugas penuh dinamika, penuh tantangan, tapi kan harus kita jalankan. Seberat apapun tantangan yang datang harus kita hadapi. Nah, itulah seninya sebagai seorang pemimpin. Siapapun pasti begitu. Dan saat ini kalau kita berbicara tentang dinas sosial, kita nggak bisa lepas dengan Kementerian Sosial nih Pak. Iya. Yang saat ini sedang banyak disoroti dengan cara kerja dan kiprah dari Menteri Sosial Bu Risma. Beliau turun ke daerah-daerah menemukan temuan-temuan. Iya. Ada rasa ketakutan nggak sih Pak? Dalam artian bukan penyelewengan, tapi kayak human error atau pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, jadi kayak dengan sistem Bu Risma seperti ini membuat Bapak jadi sedikit lebih khawatir nih dalam menjalankan tugas ini. Tidak, justru itu tantangan. Sedap. Kenapa? Setiap pemimpin punya gaya. Iya. Tapi saya percaya semua pemimpin kita ini punya niat baik. Ya katakanlah kalaupun kebetulan hari ini kementerian kita Bu Risma itu stylenya begitu, tapi itu niatnya bagus. Hanya untuk bagaimana pelayanan itu maksimal dan bagaimana supaya masyarakat itu bisa betul-betul terlindungi, terbantu dengan baik. Nah, kalau soal banyaknya masalah-masalah udah pasti. Karena yang kita urus ini juga kan banyak, problematikanya juga macam-macam. Ya tentu banyak kekurangan, tapi semua itu harus kita hadapi lah, kita selesaikan pelan-pelan. Dan berbicara tentang pekerjaan sekarang, artinya bahwa kita percaya pasti Bapak ingin memberikan yang terbaik ini buat masyarakat Tebing Tinggi. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ada paradigma, ada stigma dari masyarakat yang tetap aja menganggap pasti dinas sosial ini kayak nggak adil, kenapa ini bisa dapat, ini enggak gitu. Nah, menyikapi hal-hal yang seperti ini gimana nih Pak? Nah, tugas kita mengedukasi masyarakat. Kebetulan rekrutmen ini kan sudah lama sekali. Sementara kita datang belakangan, kita menjabat ketika masalah sudah banyak. Apakah kita menyalahkan masa lalu? Tentu tidak. Justru kita memperbaiki apa yang bisa kita lakukan. Pelan-pelan itu kita perbaiki sambil mengedukasi masyarakat. Karena permasalahan masyarakat ini tidak terlepas dari data. Nah, menyangkut masalah data, ini kan juga tidak terlepas dari sistem pendataan kita yang betul-betul, dan juga kejujuran dari kita semua, termasuk masyarakat. Ketika mengisi data, lengkapkah apa tidak? Kemudian data sekarang ini kan data ini sudah harus lebih lebih rinci, lebih terukur.
Kalau dulu hanya nama, by name, by address. Sekarang tidak, by nick. Jadi NIK itu sekarang itu merupakan data untuk menentukan seseorang itu betul-betul atau tidak. Kalau nicknya bermasalah, tentu juga akan ada masalah. Karena sekarang kan sistemnya kan sistem IT. Jadi selama ini yang muncul komplain masyarakat ke kita, begitu kita cek, ternyata nicknya bermasalah, atau ada angka yang hilang, atau banyak problemnya lah. Nah, jadi kemudian juga di pendataan masa lalu tadi, karena dulu kan menangani setiap data ini kan ada 2 dirjen. Nah, belakangan kan ini disatukan. Memang ada langkah-langkah pemadanan, tapi pemadanan ini juga punya problem. Karena tadi tidak by nick, jadi terjadilah seolah-olah double. Jadi ini semua harus dibersihkan. Mana yang double dibersihkan, mana yang meninggal dibersihkan. Nah, kemudian di samping itu juga ekonomi masyarakat kan juga mengalami perubahan. Betul. Mungkin dulu dia layak menerima bantuan, tapi sekarang bisa ekonominya membaik. Nah ini kan harus dihapus. Nah untuk menghapus ini juga tidak mudah ternyata. Orang kalau udah terbiasa dapat bantuan, begitu diputus, dia tanda tanya. Lantas apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan sistem graduasi, pendekatan. Nah, tolonglah Pak, Bapak ekonomi Bapak sudah lebih membaik. Nah, bagaimana kalau Bapak tidak dapat lagi? Karena kebetulan warga miskin yang lain banyak belum dapat. Alhamdulillah banyak juga yang mau. Tapi memang ada juga sebagian yang tidak mau. Malah dia kalau dapat bantuan pemerintah bangga. Ada juga seperti itu. Jadi ini semua kan tantangan sama kita. Tentu kita sebagai pemerintah sifatnya kan membina, mengedukasi masyarakat. Butuh waktu. Dan sejauh ini artinya bahwa sudah ada hal yang Bapak lakukan kayak pemutakhiran data ini berarti kan? Iya. Dan sejauh ini sudah berapa persen Pak? Sekarang gini, kita ini sedang dalam proses. Dalam proses. Kita kebetulan data ini kan untuk akurasi ini kan kita update terus. Ini petugas kita di lapangan ada namanya petugas veripali, verifikasi dan validasi. Nah itu sedang bekerja di lapangan. Kita ingin data kita tebing tinggi ini lebih akurat gitu. Ya, karena data itu dinamis tadi mungkin mendekati kebenaran lah setidaknya. Nah, kita buat pelan-pelan mendata dan juga kita minta musyawarah kelurahan dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Nah, mereka putuskan mana yang layak, mana enggak. Kalau selama ini enggak layak, diputuskan juga di situ tidak layak. Sehingga dari pihak kelurahan disampaikan ke kita itu data sudah lebih update lah, lebih bagus gitu kan. Nah, jadi kita tinggal meneruskan, kita teruskan ke kementerian. Nanti di kementerian mereka kan itu akan melihat itu, baru mereka akan memberikan katakanlah semacam pengesahan gitu kan. Nah, jadi baru diserahkan ke kita lagi. Jadi itu namanya itu data DTKS. Jadi DTKS kita tebing tinggi ini masih memakai data yang lama karena kita belum ada data terbaru yang update. Kita berharap data yang terbaru itu lebih akurat gitu kan. Nah, jadi masyarakat tiap hari jujur, apalagi selama ini dapat bantuan tiba-tiba nggak dapat. Misalnya contoh penerima PKH. Nah, itu sering hampir tiap hari ada sering kantor. Tapi kita teliti di mana kelemahannya, di mana kesalahan. Oh, berarti artinya ketika mereka komplain mereka langsung datang ke kantor nih Pak? Datang. Ada yang datang kantor, ada by telepon, ada juga lewat apa gitu kan. Yang penting bagian dari manapun kita tetap layani. Datang ke kantor, komplain kita minta data dia, kita cek apa problemnya. Nah, terus gitu kita teruskan. Kalau urusannya di pusat kita teruskan ke pusat. Kalau urusannya di bawah, nah kita arahkan dia supaya memperbaiki datanya. Karena itu tadi, karena banyak problem. Karena sekarang ini kan data tunggal kita kan by nick gitu kan. Nick harus jelas. Karena nick itu tidak akan ada 2, tidak akan double. Nah, dengan nick kita bisa seseorang itu lebih akurat mengenalnya. Nah,
Dan sejauh ini pengawasan dilakukan ketika memang bantuan sudah berjalan nih Pak. Apakah memang untuk sistem pengawasannya menunggu respon dari masyarakat atau memang dari dinas sosial sendiri memang terjun setelah melihat ternyata memang udah penyalurnya benar nih? Jadi gini, kalau sistem itu kan sistem mengacu kepada SOP-nya ya. Itu harus gitu ya. Nah, itu kita awasi. Nah, soal komplain soal lain lagi. Karena komplain biasanya masyarakat ini, apalagi yang paling selalu muncul ke kita itu, selama ini dia pernah dapat, tiba-tiba nggak dapat. Itu yang selalu. Nah, kalau dia selama ini belum pernah dapat, tapi dia layak dapat, nah itu kan lain lagi problemnya. Nah, itu kita usulkan. Nah, jadi, tapi kalau udah dapat, tiba-tiba nggak dapat, nah ini kan ada masalah. Gitu. Nah, intinya itu yang harus kita cari, masalahnya di mana. Nah, jadi biasanya dengan identitas dia kita cek, kita koordinasi juga dengan capil. Nah, itu akan ketahuan. Nah, kalau masalahnya masalah di identitas kependudukan, maka akan diselesaikan. Kalau masalahnya masalah identitasnya sudah oke, tapi bantuannya belum turun, nah ini juga kita komunikasikan ke pusat, kita usulkan. Nah, ini misalnya di tebing penerimanya 10.000, tiba-tiba yang datang hanya 8.000. Nah, ya tentu yang 2.000 ini kan bertanya. Nah, kita sampaikan. Jadi kadang-kadang bantuan ini juga kita harus paham juga. Bantuan ini kan nggak serta merta gitu kan, maksudnya 10.000 tebing tinggi langsung 10.000 turun, nggak begitu. Bertahap ya Pak? Ada yang bertahap. Nah, jadi tentu disinilah kita memberikan pengertian juga sih kepada masyarakat. Karena pasti dia mikir bahwa kok dia udah dapat, aku belum nih gitu. Padahal sebenarnya prosesnya mungkin dia di tahap yang kedua gitu. Iya. Jadi ada tahap-tahap dia. Jadi biasanya setelah kita jelaskan masyarakat itu paham ya. Alhamdulillah masyarakat kita tebing ini bisa mengerti. Karena memang kita pun istilahnya kalau dinas sosial tebing ini kan kalau menyangkut bantuan pusat kita kan hanya jembatan. Hanya menjembatani ya. Jadi kita penting problem masyarakatnya begini, kita teruskan. Dan pusat pun alhamdulillah kalau kita sampaikan proses mereka merespon. Jadi, cuman memang ada juga yang tadi biasanya kalau ada bermasalah itu pasti entah dia di identitas atau apa atau ada perubahan kakak misalnya. Karena sering juga kita mengalami dia selama ini rumah tangga yang utuh ya rumah tangga. Yang masuk dalam kakak itu daftar penerima itu nama suami. Tiba-tiba rumah tangganya bermasalah. Nah, tentu ketika bermasalah ada perubahan kan. Nah, untuk mengganti nama tadi, ini kan butuh proses juga. Jadi, nah itu yang selalu. Tapi yang paling satu lagi, yang sering juga kita jumpai adalah ketidakdisiplinan kita dalam memenuhi mengikuti aturan administrasi kependudukan. Misalnya gini, si A di kelurahan A. Selama ini di situ tinggal, terdaftar sebagai penerima bantuan. Dan tiba-tiba karena dia inisiatornya namanya pun fakir miskin, dia kontrak. Pindah ke kelurahan B. Di kelurahan A tak melapor, masuk ke kelurahan B tak melapor juga. Tiba-tiba datang petugas kita yang melakukan validasi kan, verifikasi validasi nggak ditemukan. Namanya nggak ditemukan, catat lagi kan. Ternyata di kelurahan B juga kena nggak melapor, tiba-tiba datang bantuan, baru sadar, loh aku kok nggak dapat ya? Dan pemerintah disalahkan. Jadi kira-kira kadang-kadang seperti itu. Tapi kita menyikapinya begini, saya selalu bilang sama anggota kita, ingat prinsip rakyat tidak pernah salah. Jadi tetap layani. Lebih sedih kita kalau dia memang fakir miskin, layak memperoleh bantuan tapi tidak dapat hanya karena keawaman. Betul. Nah, keawaman tadi pemahaman. Nah, itu harus kita lindungi. Nah, makanya saya bilang tadi rakyat tidak pernah salah. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tetap bergairah, tetap positif dalam menjalankan pelayanan. Kita kan ini melayani masyarakat. Nah, jadi itu kadang-kadang makanya saya bilang tadi problematikanya mengurus masyarakat ini banyak dan unik gitu. Jadi administrasi gitu. Makanya diperlukan keikhlasan, kesabaran dan mencintai pekerjaan tersebut. Dan harus mencintai. Nggak boleh sampingan.
harus betul-betul lah. Dan sejauh ini Pak, sebenarnya standar untuk orang-orang yang menerima bantuan ini seperti apa nih Pak? Jadi sebenarnya dia kan sudah jelas ada di peraturan. Intinya kan fakir miskin. Dia level masyarakatnya yang katakanlah level paling rendah itu dia nggak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Yang disebut dengan fakir miskin nih. Iya. Kita perjelas lagi. Itu tadi fakir miskin tadi kebutuhan dasarnya tak terpenuhi. Misalnya dia makan 3 kali satu hari, dia hanya sanggup 1 kali atau 2 kali. Itu kan fakir. Iya. Kalau miskin sanggup makan, tapi dia tidak mempunyai rumah yang memadai. Hanya untuk makan aja. Hanya makan dia, itu juga miskin. Dan juga ada satu lagi, rentan miskin. Rentan miskin. Iya. Jadi itu juga makanya kalau dalam DTKS itu miskin benaran, ya kan? Fakir tadi, fakir, miskin, rentan miskin. Nah, yang fakir tadi ini itu tadi yang paling tingkat paling rendah itu. Makanya ada level-level di DTKS itu ada level-levelnya itu. Jadi level 1, level 2, level 3. Malah sampai sekarang ada level 5 itu. Jadi itu semua kita tengok. Paling miskin level 1. Di atasnya level 2, di atas level 3, level 8, level 5. Jadi dikualifikasikan gitu ya Pak? Iya, karena kan ada orang dia punya rumah, tapi dia miskin. Jadi bukan semua yang pengertian miskin itu tidak punya rumah, enggak juga. Jadi punya rumah dia miskin, tapi dia tidak memadai, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Makanya jadi muncul kayak iri. Nah, yang itu dia. Kadang-kadang kan begini. Makanya tadi kembali kepada kejujuran mengisi data. Betul. Jangan salah, ada satu daerah itu di Tebing, rumah gedong, tapi dia miskin. Kenapa? Karena dulu waktu dia kerja, gaji dia memadai. Begitu dia pensiun, gajinya kecil sekali, memenuhi kebutuhan dia aja udah nggak sanggup. Ada orang pegawai yang gajinya hanya 175.000 setelah pensiun, setelah tua. Ada yang 300, ada yang 400-an, ada yang 600. Kalau 600, 700 sudah hebat itu. Artinya apa? Kehidupan di zaman sekarang dengan penghasilan begitu kan jauh dari mampu kan. Nah, masuk kategori miskin walaupun rumahnya gedong. Karena dibangunnya rumah itu dulu waktu dia masih kuat. Ada begitu, banyak itu Bing. Itu jadi perlu kayak apa rumahnya besar masa dia dapat gitu. Tanpa dia melihat ke dalam sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi begitu makanya kita nggak bisa menilai orang dari luar. Harus betul-betul. Makanya yang tahu data ini kan sebenarnya kan pemerintah setempat. Jadi dia yang tahu bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat yang seperti itu. Jadi makanya miskin ini ada lapisan-lapisan level-levelnya. Jadi itulah yang semua harus kita urus. Dan seperti Bapak bilang tadi bahwa kayak satu contoh rumah gedung tadi setelah pensiun. Nah, gimana dengan masa COVID-19 ini? Artinya juga banyak orang-orang yang perekonomiannya jatuh nih, yang mungkin dulu tidak masuk kategori, tapi setelah COVID akhirnya, menyikapi dan menyelesaikan permasalahan ini dari dinas sosial sendiri seperti apa, Pak? Nah, kita kan juga dengan kerjasama dengan dinas-dinas lain, kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Kan ada yang miskin karena COVID. Nah, itu kan juga pernah juga kita data. Dan ini kita usulkan. Dan alhamdulillah juga dapat respon dari pemerintah pusat. Ya tentu namanya kena COVID kan luas. Jadi di semua daerah sama. Kena COVID ini yang paling jelas terjadi PHK atau pelaku ekonomi yang tadinya dia laris, begitu COVID kena daya beli masyarakat rendah, maka banyak juga pelaku usaha kecil itu pada tutup atau tetap buka tapi hasilnya tidak seberapa. Nah, ini kan banyak. Nah, di sini kita menyikapinya bagaimana? Ya kita mendata dan mengusulkan. Jadi diusulkan kalau orang yang miskin karena COVID bagaimana supaya dapat bantuan. Ingat ya, prinsipnya bantuan. Namanya bantuan itu kan bisa terpenuhi, bisa tidak. Apalagi harus bawahi bantuan gitu. Iya, bantuan. Kita kan mengajukan. Jadi kebijakan pemerintah pusat kan ada.
tolong didata ini untuk menerima bantuan. Kayak kemarin ada dari Kementerian Sosial waktu penerapan PPKM, nah, kan ada dapat beras gitu kan, banyak itu. Nah, jadi masyarakat itu semua kita yang penerima itu kan pusat kan sudah punya data fakir miskin tadi. Nah, mereka tinggal menyalurkan lewat pos atau pos, tidak lewat kita. Jadi ini perlu juga kita sampaikan bahwa dinas sosial tidak pernah menerima berbentuk uang dan nggak pernah mengelola uang dari pusat itu kalau menyangkut untuk bansos. Nah, jadi yang kita terima itu adalah kadang-kadang barangnya pun nggak lewat kita, Langsung ya Pak? langsung lewat bank. Iya. Terus ke rekening si masyarakat penerima, enggak lewat kita. Nah, cuman biasanya begitu nyangkut larinya ke kita. Itu makanya tadi. Nah, jadi uang jadi mana juga nggak ngerti. Jadi sebenarnya dinsos daerah itu adalah tempat mengadunya masyarakat. Ya nggak apa-apa. Namanya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu kan satu komando ya kan. Jadi komandonya kan pemerintah pusat, presiden. Semua peraturan-peraturan dari pusat, daerah kan mengikuti. Nah, jadi begitu masyarakat mengadu, ya ke kitalah tempat mereka mengadu. Nah, aduan mereka kita periksa, kita cek, kita klarifikasi, terus kita sampaikan. Misalnya itu tadi, dia berapa lagi yang nggak dapat, padahal dia layak dapat. Nah, itu kita usulkan. Dan sejauh ini Pak, bahwa usulan-usulan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui dinas sosial, apakah memang selalu dipenuhi oleh pusat gitu? Artinya yang diminta 10.000 dan itu dipenuhi semua gitu. Makanya tadi kembali kepada kemampuan pemerintah. Jadi kemampuan pemerintah ini kan juga terbatas. Yang dari Tebing Tinggi? Yang dari Tebing Tinggi itu sudah ada patronnya dari pusat. Misalnya kelompok ini menerima sekian ribu, habis itu sudah ditentukan berarti Pak? Ya, ada lagi tahapnya sekian ribu. Ini tinggal mereka salurkan. Cuman masih banyak belum yang layak dapat tapi nggak dapat. Nah, itu pasti. Karena nggak semua juga sampai hari ini yang terdaftar dalam DTKS saja masih banyak, ribuan orang belum dapat bantuan. Tapi kita nggak pernah diam, tetap kita ajukan, gitu kan. Nah, jadi termasuk yang miskin baru tadi, miskin baru ada dapat gitu. Malah yang udah duluan masuk daftar DTKS nggak dapat gitu kan. Nah, tapi itulah tadi kenapa ini semua terjadi, karena keterbatasan. Nah, tapi kita nggak pernah berhenti, tetap juga kita ajukan, ya kan, kita teruskan. Cuman itu tadi update data ini yang agak rumit, kita sedang dalam proses. Nah, itulah. Dan sejauh ini jenis-jenis bantuan yang ada di Tebing Tinggi ini untuk masyarakat Tebing Tinggi ini bantuan apa aja nih Pak? Kalau dari kementerian kan sudah jelas ya, dari pusat sudah jelas. Ada dia lewat program PKH, ada BPNT itu non tunai, ada juga berbentuk uang, BST namanya. Nah, ada juga seperti itu. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri kita untuk memprogramkan bantuan beras madani. Beras madani untuk tahun 2021 kita salurkan 4 kali. Penerimanya 1.300. Wah, berarti itu bahwa memang ini dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pemerintah kota. Jadi mana warga miskin yang nggak dapat bantuan dari pusat, nah, kita di-backup bantu, sama pemerintah. Di-backup oleh program madani. Tapi juga tidak maksimal. Tahun lalu aja hanya 4 kali. Dan tahun depan pun mungkin paling sekitar segitu juga. Karena mengingat kemampuan dari pemerintah Kota Anggaran kita kan sangat rendah, jadi sangat terbatas. Maka oleh karenanya perhatian kita untuk fakir miskin tetap ada walaupun belum mampu memenuhi semuanya. Nah, di samping itu juga kita kan dinas sosial banyak urusan lain, misalnya masalah kalau ada bencana dapur umum, nah itu kan juga harus kita antisipasi. Siaga-siaga bencana lah. Terus kemudian ada juga program untuk masyarakat telantar. Nah, ada juga untuk perhatian kita bagi panti-panti, panti asuhan dan sebagainya, panti jompo. Jadi kira-kira seperti itu. Yang penting dari pemerintah daerah juga ada menganggarkan yang sifatnya membackup ya.
tapi juga nggak bisa semuanya ya. Sesuai dengan kemampuan keterbatasan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi makanya kalau pertanyaannya, apakah semua warga miskin Tebing Tinggi sudah dapat bantuan? Belum tentu. Tapi kita tetap berusaha. Salut itu untuk dia. kejujuran Bapak gitu bahwa memang diakui bahwa belum merata berarti ya Pak ya. Bukan belum merata, tapi belum semua. Oh. Kalau belum merata, seolah-olah kita ada tebang pilih. Oke. Kita tidak mengenal tebang pilih. Yang ada belum semua terpenuhi. Jadi masih banyak warga miskin nggak dapat, iya. Sabar. Tapi kita tetap berusaha. Di samping tadi, bagaimana orang yang dulunya dia penerima bantuan, sekarang dia sudah ekonominya bangkit. Nah, kita berusaha meyakinkan mereka lewat program graduasi namanya. Nah, program graduasi ini adalah bagaimana yang tadinya dapat bantuan untuk supaya dia dengan kesadarannya dia tidak lagi dapat bantuan, dia rela, oke, saya nggak usah lagi masuk namaku, alhamdulillah usahaku udah jalan, ya kan? Silakan kepada warga kita yang saat ini sedang membutuhkan, alihkan ke sana. Nah, dan ini kita kasih penghargaan. Jadi sebenarnya kejujuran itu yang diharapkan dari dinas sosial. Kejujuran itu supaya bisa betul-betul yang lain itu jadinya akhirnya yang belum dapat jadi lebih cepat untuk bisa dapat bantuan. Jadi sudah ratusan orang warga yang rela menaikkan di atas meterai, rela dia tidak dapat dia menerima lagi. Dan ini direspon oleh pimpinan kita Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, dan Bapak Wali Kota memberikan piagam penghargaan atas kerelaan mereka melalui program graduasi mandiri tadi. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat dengan berbagai pihak ya, dengan berbagai cara. Kebetulan kita kan punya pendamping PKH juga. Pendamping PKH inilah selalu melakukan edukasi. Ditengoknya warga tadi, karena mereka ada komunikasi setiap bulan itu ketemu itu mereka setiap saat. Karena program PKH ini kan banyak item, termasuk bagaimana cara mengatasi anak yang nakal, bagaimana menghadapinya, kemudian bagaimana masyarakat supaya ekonominya tumbuh, pengetahuan masyarakatnya juga berkembang, ibu-ibunya, ya perkumpulannya, ya 21 grup, kelompok 20, ya, kumpul di satu rumah. Nah, cuma kemarin karena pandemi kita kurangi, jangan 10 orang, 10 orang aja. Kalau bisa jangan di dalam rumah, di teras saja. Nah, karena kita menjaga penyebaran virus. Jadi, tapi pendamping kita ini selalu melakukan edukasi. Nah, disitulah kita tahu kalau masyarakat itu ekonominya ada yang tadinya mampu tiba-tiba anjlok, kena COVID, atau sebaliknya yang tadinya dia anjlok bangkit. Nah, jadi ketahuan lewat pendamping PKH kita. Dan hal yang menarik nih Bapak sebut tadi tentang masalah bencana. Nah, kemarin juga Tebing Tinggi sempat dilanda bencana banjir nih. Artinya bahwa apa peran dinas sosial sendiri ketika banjir kemarin terjadi? Ya, kita ada 2 peran penting di situ. Pertama, evakuasi. Kalau terjadi banjir, tugas dinas sosial lewat tagana. Jadi tagana itu turun langsung ke masyarakat di tengah-tengah banjir, membawa perahu karet, evakuasi. Kalau warganya butuh, dievakuasi. Itu sampai tengah malam, jam 12 masih menelpon saya warga, tolong dievakuasi. Bayangkan, dari pagi tagana udah di lapangan sampai jam 12, itu baju itu basah kering. Bayangkan tengah malam masih minta tolong orang, sementara fasilitas kita juga terbatas. Perahu kita paling berapa kan? Nah, tapi itu kita lakukan, itu tugas pokok. Karena begitu ada bencana, nomor 1 kan penyelamatan. Yang kedua, penyelamatan perut. Makanya di sosial, begitu bencana itu wajib buka dapur umum. Karena orang yang terkena banjir nggak sempat masak itu. Gimana dia mikirkan masak, dapurnya aja sudah banjir. Nah, kitalah pemerintah menyediakan dapur-dapur umum di semua titik bencana, di semua titik banjir, di semua kelurahan. Dan itu yang kita support dengan bahan-bahan dapur. Karena kita kebetulan karena kita ini langganan banjir, kita udah tahu titik-titik banjir. Itu tadi baru mau saya tanyakan. Di mana Bapak menentukan titik-titiknya tadi? Karena kan sudah pengalaman, titik-titik itu sudah ada, dapur umum itu juga sudah ada, dan orang-orangnya pun sudah ada. Jadi kita udah siapkan juga orang-orang yang masak. Misalnya di Kelurahan Mandailing, udah ada itu timnya itu. Di Kelurahan Mandailing Utama, udah ada timnya itu, ibu-ibu yang tukang masak. Kita tinggal drop bahan,
mereka masak, begitu masak mereka bagi-bagi ke warga yang kena bencana tadi. Jadi itu yang kita lakukan, dan karena ini kita masih siaga sampai bulan Februari. Nah, itu juga kita selalu mengevaluasi. Setiap terjadi bencana pasti ada yang kurang. Iya. Nah, itu kita evaluasi bagaimana bencana berikutnya mengurangi kekurangan tadi. Nah, jadi itu kita buat. Dan sejauh ini masyarakat paham nggak sih Pak bahwa ketika bencana itu terjadi, pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui dinas sosial sebenarnya ini udah langsung terjun dan bekerja untuk menyelamatkan baik itu keselamatan maupun juga perut tadi nih. Ya, masyarakat insya Allah tahu. Apalagi kan udah berkali-kali. Iya, kadang-kadang kan ada image bahwa mana sih ini pemerintah, kami dibiarkan begini saja. Padahal sebenarnya kita udah turun dan mereka nggak tahu bahwa itu dari pemerintah gitu. Iya, jadi kita begitu ada tanda-tanda banjir, air naik, petugas kita kan itu keliling mengecek di mana yang banjir. Dah, begitu kira-kira kalau sudah layak kita turun. Kemudian aparat pemerintah kita ini kan sangat aktif sekali. Jujur, Tebing Tinggi ini alhamdulillah, mulai dari keplingnya, lurahnya, camatnya, dan dinas-dinas terkaitnya ini kan cukup aktif. Itu semua kita ini kan berkolaborasi. Kita nggak berdiri sendiri, kita semua tim, dikoordinir oleh kepala daerah. Jadi kita semua itu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, dan di lapangan bahu membahu, dan juga dengan masyarakat. Masyarakat kita ini juga luar biasa bantuannya. Begitu ada banjir, semua kan siaga. Masyarakat baik yang kena maupun tidak kena. Jadi evakuasi itu sama-sama. Tentara, polisi itu aktif, BRIMOB, relawan luar biasa. Jadi syukurnya itu, makanya tebing kemarin kita kena 2 kali banjir berturut-turut, hanya hitung hari saja. Tapi lewat gitu. Alhamdulillah semua. Dan satu lagi yang kita syukuri, saya apresiasi lah masyarakat kita yang peduli kepada masyarakat ini banyak sekali. Relawan kita banyak nyumbang nasi bungkus, banyak. Tapi di hari kedua ketiga, di hari pertama tengah malam, saya sampai jam 2 masih di lapangan, jam 2 pagi masih ada kelompok satu organisasi membagi-bagi makanan. Karena di dalam masih penuh air, mereka naik perahu karet mengantar nasi itu. Karena kadang-kadang kan masyarakat kita ini kan nggak semua mengungsi. Ada nggak mau dievakuasi? Dia tetap di rumahnya walaupun rumahnya sudah banjir. Nah, tentu kan namanya di rumahnya belum tentu masak. Nah, jadi door to door. Jadi saya masih lihat sendirilah. Dan alhamdulillah tokoh-tokoh kita juga tebing peduli, banyak peduli, banyak nyumbang. Ada nyumbang beras, nyumbang makanan, nyumbang Indomie, dan juga tenaga. Jadi banyak yang peduli, itu kita syukurilah, alhamdulillah. Jadi enggak pemerintah itu tidak kerja sendiri. Masyarakat juga luar biasa, turut serta partisipasinya. Saya lihat sendiri kemarin, apalagi yang di tanggal 21 yang lebih besar ya daripada tanggal 26, 21, 22 itu luar biasa. Bantuan-bantuan yang datang juga dari luar. Pemerintah pusat juga open ya. Pemerintah pusat kita juga membantu, provinsi membantu. Jadi makin semangat gitu ya Pak? Makin semangat. Jadi itu yang membuat kita sedikit walaupun kita capek ya. Tapi dengan banyaknya partisipasi tadi ada kepuasan tersendiri. Nah, sehingga itulah ya, tentu kita semua berharap jangan pernah ada bencana. Kalau bisa jangan ada banjir, kan begitu dia, mau kita ya. Nah, tapi kalau Allah sudah berkehendak ya kita macam mana. Makanya saran saya, kita semua, termasuk saya, aku cerita, jangan pernah lari dari Tuhan. Berdoalah, dekatlah dengan Tuhan. Bersyukur seperti yang Bapak lakukan. Dan bersyukur kita dengan apa yang diberikan Tuhan sama karena kita. Beberapa kali kita ngobrol, kata syukur itu nggak lepas dari statement Bapak. Ya. Ini harus kita syukuri, walaupun itu dalam kondisi yang sulit, tetap harus bersyukur. Ya harus begitu. Kita kemanapun, kita ini kan hamba. Ada Tuhan yang mengatur kita. Jadi satu-satunya cara kita sebagai manusia yang beriman ya bersyukur. Apapun adanya, apapun pahitnya, termasuk keadaan yang kita alami. Kita ini kan juga kan nggak ada jaminan kita selamanya juga selalu bisa senyum, bisa ketawa. Kadang kita menangis, kadang kita sedih, kadang kita gemetaran, kadang kita tertekan.
Gak selamanya kita enjoy. Iya. Walaupun enjoy selalu kita ungkapkan. Kita bisa mengungkapkan Untuk ngomong enjoy. lagi, Iya. ya. Kita bisa ngomong enjoy aja. Tapi batinnya Terlihat dari luar aja. nah, jadi makanya satu-satunya cara kita mensyukuri nikmat. Iya. Karena janji Tuhan, kalau lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambahi. Tapi kalau kamu kufur akan nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Nah, Itu mungkin dasar yang kuat ya Pak untuk menjalankan tugas yang sekarang. Iya. Dan terkait dengan bantuan kita kembali lagi Pak, sebenarnya ada nggak sih dasar hukumnya untuk terkait dengan pemberian bantuan ini? Sebenarnya semua regulasi itu ada. Jadi kita juga sistem bantuannya juga ada aturannya, nggak sembarangan, nggak boleh asal-asal apa gitu enggak. Semua harus dalam koridor aturan. Tapi menyangkut dengan bencana, nah, termasuk COVID, Pak Presiden kan sudah bicara, hukum tertinggi adalah keselamatan. Jadi kalau ada kondisi darurat, nomor satu itu keselamatan. Itu nomor satu. Jadi maka oleh karenanya keselamatan warga itu wajib. Number one, Keselamatan nomor satu. Apapun ceritanya. Nah, jadi kita harus mengacu ke situ. Aturan-aturan itu ada, semua ada. Kita juga gak sembarangan mengeluarkan bantuan tanpa sebab. Karena kita juga dipagar. Tadi yang saya maksud kan. Aturan-aturan gak Iya. bisa kita sembarangan. Kita juga takut ya. Kita juga takut. Jangan kita seperti lilin. Ya kan? Kita bantu orang seluas-luasnya tapi kita hancur. Iya. Kita habis hancur. ya. Habis. Jangan gara-gara kita bantu orang kita masuk penjara. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya itu yang harus dipahami oleh masyarakat sebenarnya bahwa dinas sosial sebenarnya apalagi secara pribadi secara manusia pengen ngasih yang terbaik, tapi ada regulasi yang harus kita ikuti. Harus, kita nggak boleh. Jadi niat baik juga harus diikuti dengan cara yang baik. Niat baik harus sejalan dengan aturan yang baik. Dan masyarakat juga untuk bersabar. Masyarakat, jadi masyarakat. Tapi apapun ceritanya, pemerintah prinsipnya itu hanya satu. Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat. Tak ada itu. Yakin. Jadi biasanya pemerintah itu selalu berniat baik. Nah, cuman bagaimana mengkoneksikan niat baik dengan realita di lapangan. Nah, ini kan butuh proses semuanya. Makanya saya selalu kalau dia jumpa sama saya warga kita, saya sering jumpa dan saya paling suka mendengar keluhan nenek-nenek. Sering datang saya ajak dialog. Kenapa nenek-nenek nih Pak? Menarik nih. Nenek-nenek ini umumnya ya. Apa adanya gitu. Dia kan ya jujur apa adanya dia. Karena dia nggak punya ambisi apa. Ya kan? Maka dia itu tulus. Nah, saya dengar apa keluhannya. Ada pernah saya pengalaman pahit saya baru-baru sebut tugas dinas sosial kemarin itu. Dari jalan Sungai Sigiling ke dinas sosial berapa? Siap subuh jalan kaki. Sampai dinas sosial jam 8 lewat pagi. Siap subuh dia berangkat. Kalau subuh jam 5, ya kan? Taruhlah dia setengah 6 dari sana. Ya. Sampai di kantor jam 8 lebih. Dari setengah 6, 2 jam lebih dia kan, hampir 3 jam. Jalan kaki. Umur 73 tahun. Nek, kok bisa jalan jauh kali kemari? Apa enggak punya anak? Punya, tapi anakku apa katanya, sakit. Terus gimana? Aku penerima PKH, tapi aku kali ini kok nggak dapat apa-apa. Udah datang. Oke, nama ibu siapa? Kita suruh anggota kita cek. Kita kan online juga, ngecek itu cepat. Oh, punya ibu problemnya ibu pernah ganti kakak. Iya, aku dulu tinggal di sini terus pindah. Nah, disitulah dia. Oke, nah ini kita proses biar ibu dapat lagi. Kemudian kakak tunggal nggak boleh rupanya. Dia kakak tunggal. Jadi jangan kakak tunggal. Ternyata begitu ada aturan kan. Nah, dia harus dia dengan anaknya atau apa gitu kan. Nah, itulah yang kita selesai. Jadi kita usulkan kembali. Nah, berikutnya terus dari sini nenek kemana lagi? Ya pulang lah. Terus jalan kaki lagi. Ya macam mana lah nak, aku nggak punya duit. Nah coba kalau sama kita itu, tentu kita kan muncul rasa empati kita. Sisi manusia. Ya oke nenek pulang naik beca.
tentu kita kasih uang becak, dan inilah untuk uang saku. Kalau ada kita bisa mampu beli di kedai, saya kebetulan ini jujur ya, karena kemarin Pak Wali Kota kita bilang sama saya, pastikan warga Tibing jangan ada yang kelaparan. Maka saya mikir, oke, warga Tibing jangan ada yang kelaparan. Tapi kalau nunggu proses uang APBD beli beras lagi kan butuh waktu. Maka saya ambil inisiatif itu di mobil dinas ada itu beras 22 kilo. Kenapa 22 kilo? Itu aku sanggupnya. Karena itu uang pribadi bukan uang negara. Beras 2 kilo saya simpan di situ, berapa kilo di situ. Iya. Begitu jumpa dengan orang yang kelaparan. Artinya pakai tadi per 2 kilo Bapak buat. Iya. Tinggal ngasih. Gak perlu nunggu, ya tunggu ya saya catat dulu. Nanti kami kirim lagi. Dia udah lapar. Gak mungkin. Maka ambil walaupun 2 kilo setidaknya dia udah bisa masak langsung. Untuk pencegahan pertama gitu kan. Supaya dia tidak lapar terus menerus. Nah, itu kita ambil kebijakan. Itu kebijakan. Jadi kita siapkan. Saya kena kebetulan sering keliling. Sering juga jumpai begitu. Udah kasih 2 kilo dia senang. Ya kan, apalagi nggak ada hubungan apa, nggak ada tanda tangan, nggak ada apa, hanya ini siapa kita saja. Walaupun kadang-kadang hal kayak gini tuh bisa menjadi sensitif buat masyarakat. Ketika dia bercerita ke masyarakat, dikirain ini bentuk bantuan yang dari pemerintah, padahal dari kita pribadi. Nah itu dia. Makanya sebenarnya itu sebenarnya baru ini kuungkapkan ini secara terbukanya. Sebenarnya itu hanya diam-diam saya. Jadi ada. Tapi makanya aku cerita pernah mengalami seperti itu, menjumpai orang. Dia kehabisan beras, uang tak ada, maka kita kasih. Dia senang karena saya diingatkan oleh pimpinan saya, Pak Wali Kota, jangan sampai kelaparan. pastikan warga Tebing Tinggi jangan ada yang kelaparan. Jadi oleh karenanya makanya kita berusaha, begitu ada orang fakir miskin, kita berusaha membantu dengan cara bagaimanapun, misalnya lewat bantuan perorangan pemerintah, apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah, atau dengan cara lain. Dia tidak melanggar peraturan. Yang penting tidak menabrak peraturan. Nah, itu kita lakukan pelan-pelan. Sampai saat ini sudah banyak hal yang Bapak lakukan, baik terkait dengan maupun instruksi pemerintah pusat, maupun dari inisiatif-inisiatif yang Bapak lakukan. Sudah merasa puas belum Pak dengan apa yang dilakukan sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial? Tidak. Kenapa? Masih banyak kekurangan saya. Saya masih banyak kekurangan. Masyarakat juga masih banyak harapan. Jadi kekurangan saya dengan harapan yang banyak dari masyarakat, ini kan harus disinkronkan pelan-pelan. Kekurangan saya banyak. Kekurangan kami lah saya bilang, jangan saya ya. Institusi lah. Anggaran kita kan sangat-sangat terbatas. Kemampuan daerah terbatas. Tapi kemauannya tinggi. Nah, disitulah optimisme. Jadi kita tetap berusaha. Makanya saya bilang tadi, pemerintah itu sekuat apapun pemerintah tanpa dukungan masyarakat nggak akan sukses. Jadi makanya kita harus bahu membahu. Pemerintahnya oke, masyarakatnya juga oke. Jadi masyarakat, baik masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat donor yang suka bersedekah. Yang memberikan bantuan dia. Karena di masyarakat kan banyak juga orang yang suka bersedekah. Ada sedekah tiap Jumat, ya kan? Door to door yang ngantar beras itu pada fakir miskin. Kan ada juga itu. Saya sering diajak itu. Nah, kami Jumat ini melaksanakan bantuan sosial ke sini. Saya sering diajak. Jadi ada komunitas-komunitas masyarakat seperti itu. Jadi ada berbentuk nasi bungkus juga ada. Iya, betul. Nah, ada nasi bungkus, ada berbentuk beras, ada berbentuk yang lain. Ada berbentuk beasiswa. Nah, jadi inilah tadi, makanya yang namanya sebuah negara itu tidak terlepas. Negara itu ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada orang yang bersedekah, makanya di kita ini ada kelompok sosial yang peduli. Nah, itulah saya kira di situ apanya. Makanya kalau bagi saya puas tak puas bukan itu ukurannya. Ukurannya sejauh mana kita bisa dengan jabatan yang diamanahkan bisa bermanfaat. Terakhir Pak, harapannya? Harapan saya tentu kepada kita semua,
terutama warga Kota Tebing Tinggi, mari kita sama-sama proaktif, peduli kepada sesama kita, terutama fakir miskin. Ketika seseorang sedang berada pada kondisi ekonomi rendah, itu butuh perhatian. Kemudian bagi kita yang alhamdulillah diberikan rezeki lebih banyak, lebih baik, maka kita harus saling bahu-membahu melakukan kepedulian kepada sesama. Jadi harapan kita di situ, dan khusus bagi Dinas Sosial Tebing Tinggi terbuka kepada semua saran-saran masukan, termasuk kritikan. Saya orang suka otokritik. Otokritik itu kritik yang datang ke kita lewat teman-teman, lewat institusi kita, dan juga berbentuk kritik dari masyarakat atau masukan gitu, atau datang menjumpai kita diskusi, dialog. Ini loh yang kurang, bagaimana kalau ini kita buat. Jadi saya kira dengan sistem terbuka komunikasi seperti itu, mungkin lebih banyak lagi yang bisa kita perbuat. Jadi intinya jangan pernah menutup diri dan berkomunikasilah selalu dengan semua orang. Dan terakhir, biasakan tersenyum. Kenapa? Senyum adalah lekukan meluruskan banyak hal. Jadi dengan senyum problem akan berkurang dan akan mudah diurai. Itulah dia. Jadi sebuah lekukan meluruskan banyak hal. Oke, terima kasih Pak Herman, sukses untuk dinas sosialnya. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi penghubung kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan problem yang saat ini sedang diselesaikan, dan masyarakat Tebing Tinggi itu menjadi masyarakat yang makmur, tidak ada yang kelaparan seperti pesan Pak. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke.